Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kemarin kita secara beruntun berturut-turut maraton mempelajari ayat-ayat yang saya menganggap penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat yang lainnya, karena semua ayat-ayat Allah itu penting. Tapi ada yang harus diketahui segera, yang ini nanti enggak apa-apa. Ya. Sudah sampai pada ayat 261 dan saya anggap sudah selesai. Nah, sampai di situ yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita memasuki surat yang berikutnya, surat Ali Imran, tidak dari ayat 1 akan tetapi langsung ke ayat 102 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini kumpulan ayat-ayat yang harus segera diketahui oleh muslimin sebelum mengetahui ayat-ayat yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 102,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa, dengan sebenar-benar, tuqatihi, takwa kepadanya. Wala, dan janganlah tamutunna, benar-benar kalian mati, janganlah sekali-kali kalian mati, illa, kecuali, wa antum, kalian adalah muslimun, orang-orang yang waktu mati sudah menjadi orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri total kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam dua ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah itu pada ayat 102 ini maksud saya, Allah memanggil orang-orang yang telah mengaku beriman, dan kita semua tentunya termasuk di situ. Kita ini sudah mengaku beriman. Tapi apakah kita sudah beriman di hadapan Allah? Belum tahu kita. Kita menyangka sudah beriman. Tapi apakah sudah beriman? Masih diuji. Ini masih dalam ujian kita ini. Kita masih hidup, dan hidup itu adalah ujian. Dari mana tahu hidup adalah ujian? Dari Al-Quran juga Allah yang bilang. Di mana? Itu surat Al-Mulk itu, yang dibaca ibu-ibu di seluruh pengajian-pengajian di Kota Sampit ini. Setiap ada pengajian seminggu sekali, atau hari Jumat, atau hari Sabtu, atau hari Ahad, baca surat Al-Mulk. Gak tahu paham apa enggak itu mereka isinya. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat yang pertama dari surat Al-Mulk. Jadi kita bicara tentang tujuan. Kok tujuan? Kita di apa namanya? Sedang diuji oleh Allah ini. Kita ini mengaku beriman, tapi apakah sudah beriman betul? Ya nanti pemberitahuannya, pengumuman kelulusannya nanti. Pada waktu kita mati. Nanti baru kita tahu kita beriman apa enggak. Sekarang rasa-rasanya sudah beriman, ya, menganggap kita sudah beriman. Belum diuji kok, sedang diuji, belum ada pengumuman. Pengumuman ujian dari Allah itu nanti saat kematian. Ya. Ini ayatnya antara lain di surat 67, yang surat ini selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam sebelum tidur. Beliau baca surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai selesai. Nabi kita itu. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Nah kita ini, siapa yang menjamin masuk surga? Kok berani-beraninya kita enggak baca surat ini setiap malam? Masya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha baik Allah, maha barakah Allah, maha banyak kebaikannya Allah itu. Maha kudus, maha suci Allah itu. Alladzi, Allah yang biyadihi, di tangannya, al-mulk, kekuasaan. Kekuasaan itu ada di tangan Allah. Di ayat lain di surah Al-Imran Allah mengajari Nabi. Kul, katakanlah Muhammad, Allahumma malikal mulk, ya Allah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Itu kan kekuasaan di tangan Allah. Dia berikan sekarang ini kepada Pak Prabowo di Indonesia. Nah, kekuasaan itu akan terus sampai akhir masa jabatan atau di tengah-tengahnya guling. Bisa saja terjadi, bisa saja juga enggak. Tergantung kepada Allah, bukan kepada rakyat. Allah nanti yang memutuskan. Pak Jokowi banyak pembencinya, 2 periode berhasil ya. Nah, ya. Jadi saudara sekalian,
Maha suci Allah, maha banyak kebaikannya Allah yang di tangannya kekuasaan. Wa huwa, dan dia Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah. Diri kita itu di bawah kekuasaan Allah. Kita merasa berkuasa, tapi di atas kita masih ada yang berkuasa terhadap diri kita, yaitu Allah. Ya. Terus diterangkan bait yang kedua, ini yang penting. Alladzi, Allah itulah yang khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ada hidup, ada mati, ada lahir, ada mati. Memang Allah menciptakan itu semua. Ada orang lahir, ada orang mati. Untuk apa Allah adakan seperti itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, wahai manusia. Ayyukum, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, paling ikhlas amalnya, paling baik dan ikhlas amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha gagah perkasa, dan dialah yang maha pengampun. Maksudnya Allah itu maha kuasa, dia berkuasa untuk menghukum siapa saja yang dia mau hukum. Ya, enggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau menghukum seseorang. Ya, tapi kalau manusia walaupun dia berkuasa, dia tidak bisa menghukum. Kejagung ini sedang bingung ini. Udah bagus Kejagung mau membongkar praktek korupsi di Pertamina, sampai ditaksir kerugian negara mencapai 1.000 triliun lebih. Masya Allah, 1.000 triliun. Gak sepiro duitnya gue. Aku melihat duit 1 miliar tapi belum pernah. Ini 1.000 triliun. Masya Allah. Itulah rakusnya manusia. Ya, Pak Prabowo melalui Kejaksaan Agung mau membongkar itu. Mereka juga nggak mau, enak-enak mau deh, enak di sini kok. Kalau mau macam-macam aku bisa balas, aku punya duit banyak aku. Nah, ini sedang diuji kepemerintahan Pak Presiden Prabowo ini. Apakah berhasil? Beliau seperti pidato beliau akan memberantas koruptor dan akan mengejar koruptor sampai di mana pokoknya. Walaupun lari sampai ke Antartika akan kita kejar itu. Bagus itu pidato beliau. Alangkah bagusnya lagi kalau itu dipraktekkan benar-benar. Ya, kejar itu susah. Koruptornya bukan di Antartika, atau di antara kita. Jadinya ngalih nih, yang mana nih orangnya ini, ya gitu ya. Sudah, itu urusannya Pak Prabowo dan kabinetnya dan orang-orang yang setia kepada beliau. Ya, kita sebagai rakyat biasa hanya menonton saja. Oh, dulu berjanji begitu. Sekarang kita lihat apakah menunaikan janjinya apa enggak? Karena waktu itu berjanji itu di bawah sumpah atas nama Allah, ya, atas nama Allah yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah yang dia Allah maha gagah perkasa, mampu menghukum siapa saja yang dia kehendaki. Tapi dia juga maha pengampun. Dia bisa memberi ampun siapapun yang bersalah dan sebesar apapun salahnya, asalkan dia mau minta ampun benar-benar. Itu Allah begitu itu. Ya. Ini satu ayat yang menerangkan bahwa hidup ini adalah ujian. Dan yang sering dibaca oleh Nabi kita setiap malam, Nabi kita baca ayat ini. Ada lagi di surat 18 yang sering dibaca dan Nabi nyuruh kita membaca setiap malam Jumat atau hari Jumat, yaitu surat yang ke-18. Namanya surat Al-Kahfi. Ini kita diajari oleh Rasulullah SAW setiap hari Jumat, malam Jumat, mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat, membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Membaca saja. Dan Nabi alangkah baiknya terus mengerti yang kita baca. Dia di surat Al-Kahfi ini pada ayat yang ke-5 atau yang ke-6, ya. Ada ayat yang ke-7 bukan 5 ke-6, ayat yang ke-7 Allah berfirman begini.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Loh, ahsanu amala. Sama tadi kan dalam surat Al-Mulk. Inna sesungguhnya kami Allah lah yang ja'alna kami telah menciptakan, telah menjadikan apa saja yang alal ardi di atas bumi ini zinatallaha sebagai perhiasan baginya. Allah menciptakan apa saja yang ada di bumi ini, semuanya itu diciptakan oleh Allah sebagai perhiasan bagi bumi ini, biar bumi ini indah. Diciptakannya oleh Allah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam bunga-bungaan yang indah-indah. Diciptakan pemandangan alam yang indah-indah. Allah menciptakan bumi seisinya untuk apa? Linabluwahum, untuk kami menguji kalian wahai manusia, ayyuhum, untuk menguji mereka semua wahai manusia, ayyuhum, siapakah di antara mereka yang ahsanu amala, paling ikhlas amalnya. Allah setelah menciptakan bumi dengan segala hiasan perhiasan keindahan bumi ini, di belakangnya Allah menyatakan wa inna, dan sesungguhnya kami laja'iluna, pasti akan menjadikan ma'alaiha, apa saja yang ada di atasnya, apa saja yang ada di atasnya kami akan jadikan semuanya jadi apa? Sa'idan juruja, tanah yang gak ada lagi tanamannya, tandus, tanah yang kosong. Jadi di situ jadi apa di situ? Gersang, ya. Jadi tanah tadinya disiram hujan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan, nanti tumbuh-tumbuhan akhirnya kering mati habis. Nah, terus tandus, gersang, gak ada lagi tanaman. Bumi yang Allah ciptakan dengan segala perhiasan berupa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu tadinya indah, nanti akan dijadikan oleh Allah menjadi bumi tanah yang gersang. Dan pada saat nanti, ya itu menjelang hari kiamat nanti. Nah, ini yang kedua. Dan masih lagi banyak ada ayat-ayat yang lain. Kita lanjutkan dulu surat Ali Imran ayat 102 tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kata Allah begitu. Ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya, dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali matinya kalian sudah menjadi orang-orang yang benar-benar muslim, yang benar-benar telah menyerahkan dirinya secara total, secara kafah kepada Allah. Orang yang beriman itu udah menyerahkan dirinya kepada Allah, dia tidak punya apa-apa. Hartanya dikasih harta, digunakan menurut petunjuknya Allah. Disuruh apa nih harta ini? Mau kau kemanakan? Geng, sugeng. Kau punya uang mau kamu kemanakan? Dilihat oleh Allah sih nanti. Kau berikan, kau pakai di tempat yang benar, yang baik, atau kau pakai berjudi, atau kau pakai ikut judi online, atau kau pakai untuk memuaskan syahwatmu dengan kekayaanmu tadi, atau yang lainnya, akan dilihat oleh Allah, diuji juga. Harta itu juga ujian. Kemarin sudah dikatakan kan? Inna fi amwalikum wa inna fi azwajikum wa auladikum fitnah, atau innama amwalukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta itu juga ujian. Jadi harta ujian, istri ujian, anak juga ujian. Kita diberi anak itu diuji oleh Allah. Kau apakan anakmu itu?
Kita dikasih istri itu juga ujian buat kita. Lulus apa enggak kita memelihara, ngopeni, kalau bahasa Jawanya ngopeni, menjaga, memelihara istri dengan baik supaya tetap jadi istri yang baik. Akan dilihat kita Pak. Ya. Nah setelah Allah menyuruh kita semua bertakwa dengan sebenar-benar takwa, yang makna takwa dengan sebenar-benar takwa ini, coba kita lihat menurut Ibnu Abbas bagaimana coba. Apa kata Ibnu Abbas? Ini kok ada jalan lain dua ini. Ya, ini kita lihat makna dari ayat 102 surat Ali Imran menurut tafsir Ibnu Abbas. Ini ayat ini dulu turun. Ya, kata Ibnu Abbas, "Tsumma kemudian nazala turunlah ayat ini fi Aus wa Khazraj, pada kaum Aus dan Khazraj. Kaum Bani Aus dan Bani Khazraj. Jadi suku Aus dan suku Khazraj. Al-husumah yang selalu berperang terus. Jadi dulu perang antar suku itu zaman Nabi kita diutus jadi nabi di Madinah itu selalu terjadi tiap tahun perang antar suku. Nah, ayat ini turun tentang suku Aus dan Khazraj yang selalu bermusuhan. Kanat bainahum fil Islam, bayanahum fil Islam ya. Kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Lalu pada satu ketika sudah masuk Islam ini, mereka bertengkar lagi. Mereka bermusuhan lagi, mau perang lagi antar suku lagi. Mula-mula saling mengejek. Orang Aus bukan Haus. Orang Aus, kamu tuh gini-gini ya, nenek moyangmu gini-gini, dihina. Marah orang Aus. Kamu orang Khazraj sama juga, nenek moyang juga enggak karuan. Nah, itu makanya kita enggak boleh saling menghina. Gara-gara mulut saling menghina nanti bisa perang itu. Jangan saling menghina, jangan saling mengolok-olok. Lalu mereka dari bercekcok mulut, lalu akhirnya mereka buka sandal, saling pukul sampai timpuk pakai sandal. Akhirnya mau cabut pedang. Ada sahabat yang melihat ini langsung datang buru-buru kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu orang sama orang Khazraj itu berkelahi lagi ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersegera mendatangi mereka sambil membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu bertakwa kepada Allah? Atiullah, tafsir Ibnu Abbas. Bertakwa kepada Allah adalah taatilah Allah. Itu haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wa haqqa tuqatihi, dan dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Bagaimana takwa dengan sebenar-benar takwa? Ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu harus ditaati, lalu tidak boleh didurhakai. Allah itu harus selalu ditaati dan tidak boleh diingkari atau didurhakai. Perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya diterjang. Tidak boleh sama sekali. Wa ayyuskara, dan Allah itu harus disyukuri, diterima kasih, fala yukfar. Lalu tidak boleh diingkari, tidak boleh mengkufuri nikmat. Wa ayyudzkara, dan bahwa Allah itu harus selalu diingat, fala yunsa, lalu tidak boleh dilupakan. Ini yang namanya takwa dengan sebenar-benar takwa adalah mentaati Allah dengan sebenar-benarnya sampai tidak boleh maksiat sama sekali, tidak boleh tidak bersyukur sama sekali, dan tidak boleh lupa sama sekali. Makanya berat ayat ini dilaksanakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang muslim. Mati dalam keadaan muslim maksudnya mukirruna lahu bil ibadati wa tauhidi, menjadi orang yang menetapkan ya, orang-orang yang tetap lahu kepadanya, kepada Allah, bil ibadati, untuk beribadah, untuk terus-menerus beribadah kepada Allah, wa tauhid, dan untuk tetap berada di ajaran tauhid, ajaran yang menuhankan, bahwa ajaran yang menuhankan satu Tuhan saja, bahwa Tuhan cuma satu, tidak dua, tidak tiga, apalagi banyak. Ya. Kemudian mukhlisuna bihima, dan ikhlas menjalankan keduanya. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bertauhid.
Ini makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat berikutnya, wa tasimu dan berpegang teguhlah kalian semua hai orang-orang yang beriman bihablillahi jami'a dengan tali Allah semuanya. Jadi orang-orang beriman ini semuanya, kita yang mengaku beragama Islam, yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, disuruh oleh Allah berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wal Qur'anu hablullahil matin, dan Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Dari satu hadis beliau mengatakan begitu. Nanti di hadis yang lain beliau mengatakan wal Qur'anu hablullahil mamdudu minas sama'i ilal ard. Dan Al-Quran itu adalah tali Allah yang Allah julurkan dari langit ke bumi. Al-Quran diibaratkan oleh Rasul untuk memudahkan pemahaman, bukan untuk dalam pengertian yang sesungguhnya bahwa Al-Quran adalah tali, bukan. Ini majas, hanya kiasan saja. Bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran yang diulurkan oleh Allah dari langit ke bumi. Orang-orang beriman disuruh berpegang semuanya dengan tali itu. Wa tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa, dengan tali Allah yaitu Al-Quran jami'an semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan kalian berpecah belah. Kalian harus bersatu, tidak boleh berpecah belah. Ini perintah yang pertama, berperintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Ada yang tafsir yang mengatakan hablullah, tali Allah namanya, tali Allah itu adalah al-Islam. Islam, agama Islam itulah tali Allah. Ada tafsir yang mengatakan itu Al-Quran. Keduanya sama saja, sama sahihnya. Ya. Yang kedua, selain kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan ajaran Islam karena kita adalah orang Muslim, ya, dan kitab suci kita, pedoman kita adalah Al-Quran, ya kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dalam hidup ini sebagai apapun kita, mau sebagai presiden, wakil presiden, anggota dewan yang terhormat, menjadi anggota menjadi hakim agung atau jaksa agung atau kapolri atau panglima atau apa sajalah kita, jabatan kita, profesi kita, ya, semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran kalau dia muslim. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Nah, larangan dari Allah, kita enggak boleh bercerai-berai. Orang Islam itu harus bersatu, tidak boleh berpecah belah, karena tidak boleh berpecah belah apalagi bermusuhan karena beda masjid, beda imamnya, beda gurunya, beda ustadznya, ya, beda ajarannya yang diajarkan oleh guru-gurunya, lalu berkelahi gara-gara beda ajaran. Tidak boleh, itu melanggar ayat ini semuanya. Semua yang seperti itu melanggar ayat ini. Di dalam tafsir Ibnu Abbas kita lihat sedikit ya, ini tafsir ringan ini. Wa tasimu bihablillahi, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Maksudnya tamassaku bidinillah, berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah. Loh, agama Allah kan, agama Allah itu apa sih? Allah itu punya agama. Agama itu ya aturannya Allah. Agamanya Allah apa? Aturannya Allah apa? Ya al-Islam. Islam itu aturannya Allah, agamanya Allah. Jadi kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, maksudnya dengan agama Allah, wa kitabihi, dan dengan kitabnya Al-Quran. Agama Islam itu dasarnya, sumber ajarannya Al-Quran. Jadi sama saja, beriman kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran sama dengan berpegang teguh kepada Islam. Yang disuruh berpegang teguh dengan Islam, dengan Al-Quran siapa? Jami'an, semuanya. Mau kau orang NU, mau kau orang Muhammadiyah, mau kau orang Persis, mau kau orang apalagi itu, bermacam-macam itu ormas itu. Ya, enggak boleh. Mau kamu Habib atau bukan Habib, mau kamu keturunan Ba'alawi atau bukan keturunan Ba'lawi. Ba'alawi apa Ba'lawi? Sekarang lagi diributkan itu. Ngapain kita bahas keturunan gitu sih? Sama saja kita ini keturunan Nabi Adam. Udah,
Nggak ada kelebihan satu dari yang lainnya, nggak ada kelebihan Habib dengan yang lainnya daripada yang bukan Habib. Sama di mata Allah. Kalau orang itu bukan Habib tapi dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memuliakan mereka. Kalau orang itu walaupun Habib tapi tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan menghinakan mereka. Jadi kita jangan pernah bangga dengan kita keturunan siapa. Allah nggak ngurus ini keturunan siapa, nggak ngurus Allah itu. Yang penting kamu, bukan orang tuamu. Kamu sekarang bagaimana? Orang tuamu ini urusanku sama orang tuamu. Urusan kamu ya kamu ini, kamu bagaimana? Gitu loh. Kita ini ya berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguhlah kalian semuanya di dalam dengan agama atau dengan kitab Allah ini semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai fiddin, dalam urusan agama. Dan urusan agama kita disuruh bersatu. Orang muslim mestinya semuanya bersatu. Kalau orang muslim tidak bisa dipecah belah, Pak. Berjaya Islam muslim di dunia ini, berjaya seperti zaman Nabi dulu. Seperti zaman Pak Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para khalifah-khalifah pengganti mereka semuanya. Ya, sudah. Kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Islam, dan tidak boleh bercerai-berai dalam urusan agama Islam ini. Kita boleh berbeda guru, tapi kita sesama muslim harus tetap bersatu. Kita boleh berbeda pengajian, tapi sesama muslim harus saling bersatu, harus saling mau menegur dan saling tolong menolong, saling membantu. Ya, jangan aku nggak mau sama dia tuh, dia bukan jamaah pengajian kita. Disalami, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini? Siapa yang ngajari Assalamualaikum jawabnya? Itu siapa? Nggak ada. Assalamualaikum jawabnya Waalaikumsalam. Ya, itu salah satu ajaran Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau memberi salam kepada orang yang dia kenal dan tidak dia kenal. Tapi dia tahu itu muslim, dia mengucapkan salam. Itu manusia yang akhlaknya baik. Ya, kembali ke sini. Kemudian yang ketiga, wadzkuru ni'matallah, dan ingatlah kalian semua kepada nikmat Allah. Allah itu memberi kita nikmat enggak main-main, Pak. Banyak kenikmatan Allah itu. Sehat itu kenikmatan Allah, Pak. Nanti kalau kenikmatan Allah yang namanya sehat itu dicabut oleh Allah, susah kita. Hidup dalam keadaan sakit itu susah. Menderita kita. Makanya Allah bilang, dan ingatlah kalian semua kepada nikmat Allah. Nikmat Allah, mannatallah alaikum, kepada kalian. Nah, nikmat Allah yang paling besar adalah Islam. Orang yang kaya raya seperti apapun, hartanya mau berapa miliar dolar, ya, mau berapa triliun, kalau dia tidak mau kepada Islam, di akhirat sana nggak ada gunanya itu hartanya. Bahkan di dunia ini pun tidak ada gunanya untuk mendapatkan pahala, nggak ada. Ya, ini saya sampaikan dakwah, seruan. Menurut keyakinan Islam begitu. Ya, orang lain keyakinannya beda, ya biar aja, nggak apa-apa. Saudara kita yang beragama Nasrani, yang beragama Kristen kan mereka punya keyakinan sendiri. Manusia itu harus mengikuti Yesus. Nggak mau ikut Yesus nggak bisa masuk surga. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia kok. Gak mau ikut Yesus, sesat kalian gitu. Kalian orang-orang Islam ini domba-domba yang sesat gitu kan. Ya sama saja, itu keyakinan mereka, gak apa-apa. Kita saling menghormati, saling, oh kamu begitu, kalau kami begini. Nanti di hari kiamat, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 60, ini saya sampaikan. Nanti di hari kiamat ini yang terjadi. Ini ya. 61 Pak ya. Berapa itu ya? Surat Al-Baqarah yang itu loh. Nah ini 62. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang muslim, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang yang agamanya mengikuti nenek moyang mereka. Penyembah bintang bisa, penyembah dewa bisa, di sini masuk ya, penyembah api juga bisa, penyembah
duit juga bisa di sini ya, penyembah orang juga bisa masuk ke sini. Sesungguhnya mereka semuanya, baik orang yang Muslim atau orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang manapun, yang semuanya itu adalah orang yang mau amanah, beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila sholihah, dan mau beramal soleh, falahum, maka untuk mereka, ajruhum, balasan pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Allah Rabb mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ya, siapapun dia, mau Muslim, mau Yahudi, mau Nasara, mau agama apapun, asalkan dia mau menjadi man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah, syaratnya masuk surga semuanya. Kalau tidak mau, enggak dapat surga. Yang punya surga itu Allah. Nah, terus ada juga di surat ini yang sering dibaca Pak Iris, Pak Amir. Ini di surat ke-32, surat As-Sajdah, di ayat berapa itu ya? Ayat yang ke 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah ini. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Tuhanmu itulah, wahai Muhammad, Dia yang akan memutuskan di antara mereka manusia yang mempunyai kepercayaan, keyakinan berbeda-beda. Nanti di hari kiamat Allah akan memutuskan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima, tentang apa saja, yang kanu adalah mereka, fihi, di dalam sesuatu hal, yahtalifun, mereka berselisih pendapat. Orang yang berselisih pendapat, berselisih keyakinan, nanti di hari kiamat Allah yang akan memutuskan yang benar, Muslim kah, atau Yahudi kah, atau Nasara kah, atau Sobiin. Tuh, nanti itu di hari kiamat akan diputuskan. Nah, kita sudah tahu jawabannya. Dalam Al-Quran sudah diberitakan yang benar itu yang itu. Tapi orang banyak nggak percaya. Ya sudah, nggak percaya nggak apa-apa. Ya, kan itu hak dia untuk tidak percaya. Nah, itu kita kembali ke surat Ali Imran. Tadi kita sampai ayat 103. Ya, yang isinya berupa pelarangan untuk berpecah belah, itu ya. Dan yang keempat, disuruh ingat nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Ya, nikmat Allah banyak, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Orang kalau belum dapat Islam, belum dapat nikmat yang paling agung, yang paling besar. Duit banyak itu tidak, itu nikmat tapi bukan yang paling besar. Kekayaan, jabatan tinggi, paling tinggi, orang nomor 1, itu bukan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar Islam. Nah, kalau kita sudah dapat Islam, sudah percaya dengan Islam sepenuhnya, dan kita beramal dengan Islam, oh itu nikmat yang paling besar. Ingatlah kalian kepada nikmat Allah kepada kalian, ketika kuntum, dulu adalah kalian a'daan, dalam keadaan bermusuh-musuhan. Fa'allafa, lalu Allah melembutkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum, lalu menjadilah kalian binikmatihi, dengan sebab nikmat Allah, ikhwanan, bersaudara. Ini yang disinggung oleh Allah pada ayatnya, asalnya adalah suku Aus dan suku Khosraj yang sudah masuk Islam tapi masih berkelahi terus. Karena membela nenek moyangnya, berkelahi. Oleh Rasulullah dibacakan ayat ini. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, jangan lagi dengan kesukuan. Kita nggak boleh berpegang teguh pada kesukuan, kebangsaan, kesukuan, keormasan, kepartaian, dan apalagi lah, nggak boleh.
Kita hanya diperbolehkan berpegang teguh dengan sebagai muslim dengan Islam. Ya, nah. Ini paham enggak nih aku ngomong begini nih? Jangan aku ngomong pimpin guring semua nanti nih. Aku enggak bisa lihat satu-satu soalnya. Nah, terus ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Jadi kalau kita bermusuh-musuhan itu bencana itu. Bangsa Indonesia ini pendirinya sudah sejak tahun 1928, para pemuda-pemudanya yang calon para pemimpin itu berkumpul pada tanggal 28 Oktober tahun berapa Pak? 1928 kan? Bersumpah dengan dalam sejarah Indonesia dengan nama terkenal dengan Sumpah Pemuda. Kami pemuda Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terus yang ketiga apa? Hah? Kami pemuda Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, ya. Tanah air Indonesia. Nah, itu calon yang akan memerdekakan Indonesia ini. Tapi yang terjadi sekarang pemuda tawuran. Astagfirullahaladzim. Ini pemuda yang nggak pernah membaca sejarah ini. Pemuda yang nggak belajar sejarah. Ya, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan lalu Allah melembutkan di antara hati kalian lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara, walaupun kita beda suku, kita beda agama sekalipun, kita berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, enggak masalah. Kita saling menghormati antar agama. Kau mau berhari raya Natal silahkan, kau berhari raya Idul Fitri silahkan, kau berhari raya Waisak silahkan, mau berhari raya apa yang Hindu namanya? Hindu kok. Apa ya? Hari raya Hindu itu banyak sih. Apa? Berhari raya Nyepi silakan. Itu orang-orang Hindu itu taat sekali mereka dalam agamanya itu. Hari raya Nyepi itu nyepi betul Pak. Bali itu tutup bandaranya Pak. Nggak ada penerbangan itu satu hari raya Nyepi itu. Nggak ada orang hiruk pikuk, nggak ada, diam semua sepi itu. Itu karena mereka taat beragama itu. Orang-orang Hindu dengan agama mereka taat sekali itu. Sampai sebegitunya mereka. Nah, sampai orang-orang Islam yang ada di sana mau adzan pun suruh jangan dikeluarkan suaranya keluar. Ini lagi nyepi, gitu. Suaranya nggak boleh keluar. Ya. Fa'asbahtum. Jadi bangsa Indonesia itu harusnya bersatu. Itu ajaran dari Allah kepada manusia ini semuanya. Ya. Jadilah kalian dengan nikmat Allah bersatu. Terus wa kuntum ala syafa hufratim minan nar, dan kalian berada di atas pinggir jurang neraka. Ketika kita bermusuh-musuhan, kita sedang berada di pinggir jurang neraka. Kalau sesama muslim bermusuh-musuhan, kita orang muslim sedang berada di tepi neraka. Kalau kemudian kita bermusuh-musuhan kemudian berkelahi, saling bacok, saling baku bacok, baku bunuh, maka kata Nabi al-qatilu wal maktulu finnar. Fal qatil. Ini Nabi mengatakan apa itu depannya? Idza idzal taqal musliman. Idzal taqal muslimani, apabila bertemu. Apabila iltaqo bertemu siapa? Al muslimani, dua orang muslim. Ya, apabila dua orang muslim bertemunya enggak sekedar bertemu, tapi bisayfaihima, dengan masing-masing membawa pedang miliknya keduanya. Yang satu bawa pedang, satu bawa pedang. Ngapain orang kalau berhadapan bawa pedang itu mau apa coba? Ya mau bacok-bacokan Pak. Nah kata Nabi kalau ada dua orang muslim berhadapan dengan menghunus pedang, saling bacok, kata Nabi, fal qatilu wal maktulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka tempatnya. Gitu Nabi dengan tegas mengajarkan kayak itu. Makanya kita jangan saling membunuh. Walaupun beda suku, beda agama, beda kebiasaan, beda adat, kita saling menghormati.
Itu manusia diajari oleh Allah untuk ta'arrufu, saling berkenalan, saling mengenal dan kemudian menghormati adat istiadatnya masing-masing. Orang-orang sekarang bilangnya kearifan lokal, menghormati kearifan lokal masing-masing. Jangan karena itu terus bermusuhan. Nabi sudah mengatakan yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Lalu ada sahabat heran, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh ya Rasulullah. Masuk neraka kami bisa terima, akal kami bisa terima. Fama balul maktul, lalu bagaimana dengan keadaan yang dibunuh? Masa orang dibunuh masuk neraka juga ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Apa namanya? Innahu kana harisun ala qatlihi. Sesungguhnya dia tadi sebelum dibunuh, dia tuh sangat ingin membunuh itu tadi yang membunuh, tapi kalah duluan. kalah pinter main pedang. Jadi dia terbunuh. Jadi baru niat saja, niat akan membunuh itu sudah dihukumi oleh Islam pembunuh. Apalagi benar-benar membunuh. Ya itu. Dulu kalian ketika bermusuhan kalian berada di tepi jurang neraka, fa'anqadzakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Allah menyelamatkan kalian dari neraka dengan Islam. Kalian menjadi bersaudara karena Islam. Kadzalika, begitulah yubayyinullah, Allah menjelaskan ayatihi, ya. Allah menjelaskan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, ini loh Pak, penting ayat ini. Kesimpulannya, kita orang Islam disuruh takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, atau bertakwa dengan semampu kita. Yang kedua, kita tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bermusuhan. Kita semua harus bersatu, ya, sesama muslim bersatu. Jangankan sesama muslim, sesama bangsa Indonesia, sesama anak bangsa ini kita harus bersatu. Walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pilihan partainya, berbeda organisasi masanya, berbeda apanya saja, kita tetap satu. Seperti semboyan negara ini, Bhinneka Tunggal Ika, katanya gitu. Ini yang terjadi bukan Bhinneka Tunggal Ika. Nggak tahu, sudah rusak sudah itu, nggak ada. Berbeda pendukung berkelahi sampai hari ini. Ya, di sosial media itu saling menghina. Nah, ngapain kita begitu-begitu? Ya, jangan seperti itu. Ya, begitulah ayat-ayat ini saya sampaikan. Selebihnya saya sampaikan apa yang sudah disampaikan pada pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في إندونيسيا وفي فلسطين وفي سائر البلاد المسلمين. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah wa husnal khotimah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka berilah kepada kami semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan anak-anak kami, istri-istri kami, cucu-cucu kami, suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan keturunan kami semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami. Ya Allah, berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Ya Allah, berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Ya Allah, berilah kami semua kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ampunilah pula dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berilah mereka semuanya petunjuk ya Allah, dan berilah mereka keberuntungan dan kemudahan dalam hidup ini. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka ya Allah.
Ampunilah dosa dan kesalahan mereka, berilah mereka petunjuk, berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka, berilah mereka semua perlindungan dari kejahatan makhluk Engkau dimanapun mereka berada ya Allah. Berilah kepada mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki mereka, dalam urusan jodoh mereka, dalam urusan sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka ya Allah. Kumpulkanlah kami semua Allah di dalam surgamu Jannatul Firdaus ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.